Sebelum Anda nonton video ini, jangan lupa klik like, komen, share, and subscribe. Kadang status Facebookmu dibuat untuk si A dan dibaca oleh si B, dan yang tersinggung adalah si C sampai si Z. Begitulah kalau orang sedikit-sedikit baper, bawa perasaan, kepo dengan status Facebook orang lain. Kalau tidak suka, Anda bisa remove, block, unfollow, unfriend, dan sejenisnya. Jangan sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit tersinggung. Cerdaslah bersosial media. Terima kasih. Laki-laki itu bukan janjinya, tapi komitmennya. Bukan kata-kata manisnya, tapi kepastiannya. Bukan hartanya, tapi tanggung jawabnya. Bukan gayanya, tapi kepribadiannya. Bukan gelarnya, tapi ilmunya. Dan bukan usianya, tapi kedewasaannya. Terima kasih. Orang lain memasang foto lucu anaknya di Facebook, kamu yang belum punya anak marah, tak punya empati katamu. Orang lain memasang cerita mesrahnya di Facebook, kamu yang single luka, tak punya hati bisikmu. Orang lain mengupload foto-foto liburannya di Facebook, kamu yang jarang cuti, tersinggung, kebanyakan hura-hura katamu. Orang lain memajang foto-foto perjalanan haji dan umrahnya di Facebook, kamu yang belum pernah ke Baitullah marah, ibadah kok dipublish katamu. Orang lain memasang foto-foto dapur cantik dan masakan-masakannya di Facebook, kamu yang punya dapur sederhana meradang, pamer katamu. Orang lain mengupload aset dan bisnisnya di Facebook, kamu yang masih minim ekonomi tersinggung, sombong katamu. Hei, sekali-kali kamu tanya pada hatimu baik-baik, mereka yang lebih tahu cara menikmati hidup atau kamu yang gak punya kehidupan? Mereka yang tak punya hati atau kamu yang tak tahu diri? Mereka yang ria atau kamu yang hasad? Dan jika jawabannya masih saja mereka yang salah pada kehidupanmu yang tak bahagia, sebaiknya kamu tutup saja semua sosial media yang kamu punya, daripada kamu habiskan sisa usiamu untuk mengatur apa yang harus orang lain lakukan untuk membahagiakanmu. Terima kasih. Perempuan itu kelemahannya terletak di pendengarannya. Dirayu sedikit, luluh. Digombalin sedikit, langsung senyum-senyum sendiri. Dibaikin, langsung baper. Jangan begitu. Tidak semua laki-laki mendekatimu mempunyai iktikat yang baik. Kamu cukup membuka hati kepada seseorang yang ingin mengatakan, maukah kau hidup denganku? Tentukan tanggal dan bangun rumah tangga bersamanya. Mana ada yang lebih romantis dari itu? Terima kasih. Bagaimana jika saya lipat uang 100.000 ini? Coba pikir dengan teliti dan seksama. Bagaimana jika saya membuat lecet uang 100.000 ini? Apakah harganya turun? Apakah turun menjadi 99.000? Bagaimana jika saya robek dan buang uang 100.000 ini? Apakah nilai uang 100.000 itu berkurang? Tentu tidak sama sekali. Itulah nilai. Kenapa Anda merasa kehilangan harga diri saat Anda dikekang, diinjak, dibuang dan terasingkan? Kenapa Anda merasa tak dianggap saat orang bergosip tentang Anda, saat Anda diperlakukan secara tidak hormat? Kenapa Anda merasa seperti harga diri Anda diambil, seolah dalam diri Anda merasa kehilangan nilai Anda? Saya ingin tegaskan, harga diri Anda tak berkurang karena nilai yang ada dalam diri Anda. Harga diri Anda tergantung dari nilai diri Anda. Terima kasih. Saat seorang wanita telah memilihmu, berarti dia telah meletakkan kepercayaannya akan kepemimpinanmu. Saat seorang wanita mencintai daya dan kemampuanmu, berarti dia siap berjuang untuk bersamamu. Saat seorang wanita telah menerima lamaranmu, berarti dia telah siap menerimamu apa adanya. Maka jagalah dirinya, karena di situ tergenggam satu amanah dan kehormatan. Mengenal agama, mengetahui dosa dan pahala. Karena rahimnya nanti adalah juga tempatmu melahirkan putra-putrinya. Muliakan dirinya, karena dia adalah di antara salah satu surga untukmu dan anak-anakmu kelak. Terima kasih. Hati wanita itu ibarat kaca. Bila dibiarkan ia akan kusam. Terlalu keras kau mengusapnya, ia akan mudah tergores. Bila kau kasar hati, itu pun akan pecah, dia akan membekas. Sehebat apapun kau memperbaikinya, ia tak akan utuh seperti di awal lagi. Dan sehebat-hebatnya wanita, dia yang sakit hati tapi tetap kuat. Dia yang kecewa tapi tetap sabar. Dan dia yang hatinya menangis tapi tetap tersenyum. Terima kasih.
yang tidak bahagia karena mereka terlalu sering memperjuangkan laki-laki yang tidak mencintainya. Kalau dinasehatin, mereka bilang sudah terlanjur sayang. Adinda, cinta itu bukan alasan untuk berlaku bodoh dan menyakiti diri sendiri. Terima kasih. Tuhan menghitung air mata wanita. Suatu hari seorang pria berdoa dalam keadaan marah dan emosi. Ia sebal pada pasangannya yang seringkali menangis dan memanfaatkan air matanya di setiap perdebatan. Ia bosan dan sungguh bosan. Karena tak mau terlibat emosi yang negatif, ia pun meminta dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mengapa wanita sering menangis? Aku jenuh dan bosan melihat dan mendengarnya, keluh pria itu. Tuhan jawab kepadanya, wanita itu unik. Aku menciptakannya beda seperti dengan dirimu. Dia adalah makhluk yang istimewa. Kukuatkan bahunya untuk menjaga anak-anakmu kelak. Kulembutkan hatinya untuk memberimu rasa aman. Kukuatkan rahimnya untuk menyimpan benih manusia. Kuteguhkan pribadinya untuk terus berjuang saat yang lain menyerah. Kuberi naluri untuk menyayangi walaupun dihianati oleh mereka yang disayang. Kuhembuskan kasih sayang agar ia berbicara dan mencurahimu dengan perhatian. Kubuat matanya lentik karena ia menjadi jendela keindahan. Kubuat senyum mereka seperti mahkota bunga agar untuk membuat tetapmu mengingat indahnya dunia. Terima kasih. Saat wanitamu merasa lemah, jadilah seperti ayahnya. Saat wanitamu menangis, jadilah seperti ibunya. Saat wanitamu melakukan kesalahan, jadilah seperti kakaknya. Saat wanitamu mengeluh, jadilah seperti temannya. Saat wanitamu khawatir, jadilah soulmate-nya. Saat wanitamu membutuhkan nasihat, jadilah seperti gurunya. Karena wanita ingin dimengerti dan paling senang dipahami. Terima kasih. 3 sifat wanita. Jika dia mudah menangis, itu menandakan dia sosok yang setia. Jika dia tersenyum ramah, itu menandakan baik hatinya. Bila ia mudah ceria, itu menandakan ia sosok yang mengharapkan kehadiran seseorang yang dapat memberinya kebahagiaan. Terima kasih. Mari belajar diam dari banyaknya bicara. Mari belajar sabar dari sebuah kemarahan. Mari belajar mengalah dari sebuah keegoisan. Mari belajar tersenyum dari sebuah kesedihan. Mari belajar bersyukur walau tidak puas. Mari belajar ikhlas walau tidak rela. Mari belajar memberi walau tidak seberapa. Mari belajar mengasihi walau berkali disakiti. Mari belajar tenang walau gelisah. Mari belajar percaya walau susah. Mari belajar tabah walau dugaan sering menerpa. Karena kita tahu tidak selamanya hidup itu indah. Mari belajar bahwa tidak ada kejadian yang patut disesali dan ditangisi, karena semua rancangannya indah bagi manusia. Terima kasih. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah, Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dari setiap doa. Terima kasih. Untuk hati yang sedang terluka, bersabarlah, akan tiba saatnya kamu akan senyum bahagia tanpa pernah lagi merasakan hangatnya tetesan air mata duka. Kuatkanlah hatimu untuk selalu berlapang dada. Yakinlah juga bahwa suatu hari nanti kamu akan bersyukur setelah berhasil melakukannya. Mengapa? Karena tentu saja akan ada pelajaran yang bisa kamu temukan. Juga akan ada kebahagiaan yang selama ini kamu dambakan. Kata-kata sabar ataupun nasihat memang tak akan cukup mampu menepiskan banyaknya luka. Waktu akan terus berputar. Itulah yang akan membawamu pada masa yang baru. Jika keadaanmu masih tetap sama hingga ragamu tak kuat lagi menahannya, lepaskanlah perlahan-lahan dengan penuh kerelaan. Percayalah, sebanyak apapun luka yang mendera, kamu takkan mungkin berduka sampai selamanya. Terima kasih.
Tugas laki-laki adalah mencari perempuan yang soleha, dan tugas perempuan adalah mempersiapkan diri untuk mendapat laki-laki yang soleh. Karena sebaik-baik perhiasan bagi laki-laki adalah perempuan yang soleha. Teruslah memperbaiki diri. Jika beruntung, Anda akan mendapat yang baik. Jika tidak, Anda akan ditemukan oleh yang baik. Terima kasih. Iya, untuk semua yang membuatmu sakit hati, tinggalkan. Untuk semua yang membuatmu terluka, lepaskan. Untuk semua yang membuatmu kecewa, ikhlaskan. Karena yang sakit pasti akan sembuh, dan yang terluka pasti akan terobati, dan yang terbaik pasti akan datang untuk mengganti. Banyak hal yang palsu di dunia ini. Tas KW, buku-buku bajakan, produk-produk yang palsu, termasuk pertemanan yang palsu, perhatian yang palsu, pertolongan yang palsu, orang-orang yang palsu, dan sebagainya. Maka jika kalian menemukan sahabat sejati, teman-teman yang setia, maka jagalah ia dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang langka. Terima kasih. Jadilah pria yang tidak bangga disukai oleh banyak wanita, namun banggalah saat dicintai oleh satu wanita yang tidak mencintai banyak pria. Jadilah wanita yang tidak bangga dikagumi oleh banyak pria, tapi banggalah saat cintamu diperjuangkan oleh satu pria yang tidak memperjuangkan banyak wanita. Terima kasih. Ayah memang tidak mengandungmu, tetapi dalam darahmu mengalir darahnya. Ayah memang tidak melahirkanmu, tetapi suaranya lah yang pertama kali kau dengar saat engkau lahir untuk menenangkan jiwamu. Ayah memang tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap suapan menjadi air susumu. Ayah memang tidak menyanyikanmu agar kau tertidur, tapi dialah yang menjamin kau tetap nyaman dalam gelapmu. Ayah memang tidak mendekapmu seperti ibumu, itu karena dia khawatir karena cintanya tidak bisa melepaskanmu ketika engkau dewasa dan memilih jalan hidupmu. Ayah memang tidak pernah kau lihat menangis, bukan karena hatinya keras, tapi agar kau tetap percaya dia kuat untuk kau bergantung. Hormati dan sayangi ayahmu. Surga memang ada di bawah telapak kaki ibumu, tetapi tidak ada surga buatmu ketika tidak ada keridaannya. Engkau memang diminta untuk mendahulukan ibumu, tetapi ibumu adalah jiwa raga. Berikanlah kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang murah, dan surga yang kekal abadi untuk seluruh ayah di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang sedang mempersiapkan diri, jika kamu saat ini masih sendiri, bersyukurlah. Tuhan sedang memberimu kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas diri. Ia tak mau memberimu yang biasa-biasa saja, sebab itulah Ia memberimu kesempatan untuk menjadi orang yang tak biasa-biasa saja. Dan selama proses persiapan itu, jangan pernah mengikat seseorang untuk dijadikan cadangan, hingga orang yang kamu rasa tepat benar-benar datang. Jangan mengharapkan yang baik sambil melakukan yang jahat, karena itu akan menyakitkan. Pada yang sedang diuji dengan doanya, bersabarlah. Sesungguhnya Tuhan tak akan mengecewakan pada doa yang sudah dilangitkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kenapa orang gampang sakit hati jika dihina? Karena hatinya sangat bergantung dengan penilaian orang lain, dan ruang hatinya sangatlah sempit. Coba deh miliki hati yang luas seperti halnya lautan. Jika ditumpahkan tinta sekontainer pun tak akan berpengaruh. Ya, karena lautan itu luas. Begitupun dengan hatimu, begitulah dengan hatimu. Jika hatimu luas, tak akan berpengaruh hinaan sekejam apapun. Dihina bukan berarti Anda hina, asalkan engkau masih di jalan yang benar, mengikuti aturan Tuhan, maka tak perlu resah. Bagaimana cara memiliki hati yang luas? Coba deh, belajar memaafkan dan belajar cuek. Terima kasih.
Ada orang-orang yang hidupnya sangat terbantu dari warisan dan pemberian orang tua. Rumah dibeliin ortu, kendaraan dibeliin ortu, tiap bulan masih disupport finansial sama ortu. Bahkan pekerjaan pun yang nyariin ortu. Tapi buat yang orang tuanya nggak bisa kasih semua itu, Anda jangan berkecil hati. Walau Anda harus bekerja pagi, siang, malam, banting tulang, Anda bisa tegak kepalanya. Karena Anda betul-betul berjuang keras atas apa yang Anda miliki sekarang. Bangganya lain. Anda lebih layak bangga dengan mobil sangat sederhana yang Anda beli sendiri ketimbang orang-orang yang punya mobil mewah tapi dibeliin orang tua. Saya yakin Tuhan menghargai usaha kita dari apa yang kita punya sekarang. Kadang orang-orang lupa bahwa dari proses berjuang itulah diri kita digembleng menjadi pribadi yang super, yang tahan banting menghadapi segala rintangan hidup. Esensi manusia hidup kan seperti itu, untuk bisa berjuang dan berjuang sampai kita menjadi sosok yang betul-betul layak disebut pejuang. Saya yakin Tuhan gak akan lihat Anda kaya atau miskin, Anda punya ini apa tidak, tapi yang dilihat adalah perjuangannya. Buat Anda yang sekarang lagi berproses, jangan khawatir. Kalau Anda beragama, percayalah bahwa nasib seseorang pasti akan berubah kalau orang itu berusaha. Sekarang punya apa? Syukuri. Yang terpenting jangan sampai jadi manusia yang hidupnya cuma bisa nyusahin orang tua. Pokoknya harus mandiri. Raih impianmu dari keringat sendiri. Dari situlah kamu akan paham apa arti hidup dan perjuangan. Terima kasih. Dewasa itu ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Ketika kamu mampu berdamai dengan dirimu sendiri. Ketika kamu bisa membedakan antara butuh dan ingin dan bisa melepaskan keinginanmu. Ketika kamu berpikir bahwa kebahagiaan itu tidak hanya berasal dari materi. Ketika kamu berhenti mengubah orang lain tapi fokus mengubah dirimu sendiri. Ketika kamu menerima orang lain apa adanya. Ketika kamu mengerti semua orang memiliki pemikiran sendiri. Ketika kamu belajar untuk melepaskan. Terima kasih. Cukup, 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 dan cukup. Tidak dihargai, masih saja peduli. Sudah diabaikan, masih tetap bertahan. Sudah tahu tidak diinginkan, masih terus memperjuangkan. Itu cinta atau kebodohan? Untukmu, aku mundur. Jika saat ini aku memilih mundur, bukan berarti aku menyerah. Jika saat ini aku memilih diam, bukan berarti aku kecewa. Jika saat ini aku mulai berpaling, bukan berarti aku tidak memandangmu lagi. Jika saat ini aku lemah, bukan berarti aku lelah memperjuangkanmu. Tapi aku bisa apa? Aku bisa apa selain diam? Aku bisa apa selain mundur? Aku bisa apa selain berpaling darimu? Aku bisa apa? Untukmu, aku tidak menyerah. Aku belum kalah, aku masih bertahan walau bukan dengan tindakan atau perbuatan, tapi aku akan bertahan untukmu melalui doa. Aku akan mempertahankanmu lewat doa. Aku akan menyapamu lewat doa. Mengajari hati ini lebih ikhlas dan menyerahkan segalanya kepada Sang Pemilik hati. Aku yakin sesulit apapun itu, doa akan sampai karena aku punya Tuhan yang Maha Baik. Jika engkau lelah bersamaku, coba ingat perjuanganku. Berapa banyak hati yang mendekat, tetapi semua aku abaikan. Karena sebenarnya mencintai itu sangatlah mudah, menjaga komitmen yang cukup sulit. Ingat, hargai orang yang mencintaimu. Dia berkorban bukan untuk mengemis cinta, tetapi ingin membuktikan betapa berharganya memiliki dirimu. Terima kasih. Banyak yang memilih menyerah bukan karena tak mampu berjuang, tapi yang dituju memang sudah tak ingin diperjuangkan. Banyak juga yang memilih terus berjuang bukan karena masih kuat dan banyak tenaga, tapi tahu yang dituju sama-sama berjuang. Perjuangkan dia yang memperjuangkanmu, lepaskan dia yang tidak mengharapkanmu. Cukup sesederhana itu. Terima kasih. Perempuan itu samudra kearifan Tuhan.
Tuhan menciptakan perasaannya lebih dalam dari yang lelaki miliki. Nyatanya lelaki lebih aktif di pihak akal, tapi perempuan sebaliknya. Apapun yang ia rasakan berpihak pada perasaannya. Perempuan cepat untuk merasa sayang, cepat untuk merasa rindu, cepat untuk merasa cemburu. Perempuan cepat untuk tersenyum dan cepat juga untuk menangis. Perempuan memiliki kedalaman kenangan. Ia takkan pernah bisa benar-benar lupa atau melupakan apapun yang telah masuk ke dalam sanubarinya. Jadi jangan lagi bermain-main, sebab datang dan meninggalkan itu sangat melukai perasaannya. Menjadi tegaslah, jika iya, nyatakan iya, jika tidak, bilang tidak. Jangan membuat ia berharap kepadamu dan tercekik oleh gantungan harap itu. Ingatlah juga, ibu adalah perempuan, di mana jika tidak ada lagi perempuan, maka tempat ini menjadi kosong, hampa, dan kita tak akan pernah ada. Terima kasih. Sedang di fase mau dianggap baik, syukur. Mau dianggap buruk, terserah. Mau temenan, ayo. Nggak mau temenan, ya udah. Semakin dewasa, semakin malas ribet. Karena masih banyak yang lebih penting dipikirkan dan diurusin. Yang terpenting, tetaplah berbuat baik dan tidak mencari masalah dengan orang lain. Terima kasih. Untukmu yang sedang patah hati, cobalah tersenyum lagi. Yang sakit itu dadamu, bukan bibirmu. Teruslah melangkah kembali, karena yang patah itu hatimu, bukan kakimu. Jika dia merobek hatimu, tolong jangan ikut merusak hidupmu. Jangan salimi diri sendiri dengan lamunan panjang, tangisan di tengah sunyi, marah-marah gak jelas, muka masam serta keluh kesah yang tak berkesudahan. Patah hati itu untuk disembuhkan, bukan digalaukan. Rasa sakit itu dipulihkan, bukan dipikirkan. Waktumu di dunia ini singkat. Jangan kamu persingkat lagi dengan drama-drama yang tidak mendewasakan. Beranjaklah, buktikanlah bahwa kamu tidak akan lagi tunduk pada perasaan, bahwa kamu tidak akan lagi menjadi budak cinta. Kamu harus merdeka dari penjajahan masa lalu. Untukmu yang sedang patah hati, gak apa-apa jika ingin menangis, jika itu bisa membuat dadamu lumayan lega. Tapi jangan lama-lama, jangan sampai air matamu habis hanya untuk sedih-sedihan. Sisahkanlah air matamu untuk hari nanti. Untuk kapan? Pada hari di saat kamu dilamar oleh seseorang yang cinta dan ketulusannya tak pernah kamu temui sebelumnya. Tak hanya mencintaimu, tapi siap hidup bersamamu. Untukmu yang sedang patah hati, silahkan jika ingin bercerita, ceritakanlah pada Tuhanmu terlebih dahulu. Sebab orang-orang hanya bisa mengusap basah pipimu, tapi tak menyembuhkan sakit di hatimu. Untukmu yang sedang patah hati, sebenarnya tidak ada nasihat apapun di sini. Hanya barangkali ada sebuah pertanyaan yang mesti kau jawab sekarang juga. Atas kehilangan yang begitu menyesakkan, atas perpisahan yang teramat menikam dada, pun atas patah hati yang sakitnya tak terkatakan. Sudahkah kamu meyakini bahwa inilah cara Tuhan untuk mendidikmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya lemah, lebih dewasa dari asalnya kekanak-kanakan, juga lebih berhati-hati dari biasanya mudah sekali jatuh hati? Ya, dari kisahmu yang ternyata berakhir buruk, sudahkah kamu meyakini bahwa inilah cerita yang terbaik buatmu? Terima kasih. Cuek aja. Jangan dipikirkan atau jangan dipedulikan orang lain yang berpikir tentang kamu. Karena akan selalu ada orang-orang yang ingin melihatmu gagal karena mereka tidak bisa berhasil. Dan yang terpenting, jadilah yang terbaik tanpa harus sirik dengan orang lain. Dan yang paling keren, jadilah yang terbaik tanpa harus mencibir hidup orang lain. Terima kasih. Lelaki adalah makhluk yang kurang peka, sedang wanita berkata dengan banyak teka-teki. Maka bila keduanya tak mampu saling memahami dan saling mengerti, maka tak ada titik temu di antara keduanya. Lelaki, belajarlah untuk mendengarkan dengan baik, dan wanita, belajarlah untuk berbicara dengan sederhana. Terima kasih. Di dunia ini ada yang perlu dipertahankan dan ada juga yang bisa untuk dilepaskan. Pertahankan orang-orang yang telah baik dan percaya kepadamu. Jangan mengecewakan. Pertahankan impianmu, terus perjuangkan. Pertahankan ilmumu, selalu belajar. Pertahankan kebenaran, tetap tegakkan. Dan lepaskan orang-orang yang telah menyakitimu. Maafkan. Lepaskan diri dari pikiran-pikiran buruk.
positive thinking. Lepaskan hati dari prasangka tak baik, positive feeling. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hambal, hidup itu singkat, sedang kewajiban kita amat banyak. Fokuslah pada apa yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Jangan membebani diri untuk sesuatu yang bisa kita lepaskan. 8 ciri-ciri orang yang harus dijauhi. 1. Memanfaatkan kita. 2. Butuh ketika ada maunya. 3. Tidak bisa menyimpan rahasia. 4. Ngomongin kita dari belakang. 5. Senang melihat kita susah. 6. Susah melihat kita senang. 7. Iri dengki. 8. Manis di depan, nusuk di belakang. Terima kasih. Alasan kenapa perempuan sering tiba-tiba marah. Mungkin karena terlalu kecapean, atau ada rasa curiga, atau merasa kecewa, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dipedulikan, atau merasa tidak dihargai. Perempuan itu adalah makhluk yang paling unik. Dia bisa selembut sutra dan bisa juga sekeras karang. Maka perempuan butuh dibimbing, diingatkan, dan dihargai oleh laki. Terima kasih. Cara Tuhan memuliakan kita. Jika Tuhan menghadirkan seseorang yang menghadiahkan air mata, itu berarti Tuhan mendidik kita untuk sabar. Jika kita tak pernah mengusik kehidupan seseorang, tetapi dia melukai kita, saat itu Tuhan mendidik kita untuk tetap kuat. Jika Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang membuat kita tersenyum, saat itu Tuhan mengajarkan kita rasa bersyukur. Jika tanpa sebab seorang hadir menghina kita, saat itu Tuhan mendidik kita untuk ridho dan memacu diri agar lebih baik lagi. Sabar, ridho, dan syukurlah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu tidak kita sukai. Boleh jadi itu cara terindah dari Tuhan untuk menempatkan pribadi kita kepada pribadi yang kian mulia. Terima kasih. Pesan untuk teman wanita. Semanis apapun ucapan lelaki, jika dia tidak punya tujuan yang jelas saat bersamamu, lebih baik tinggalkan. Karena semakin dewasa kamu, semakin kamu menyadari bahwa ucapan tanpa tindakan itu adalah kepalsuan. Terima kasih. Cintailah seseorang atas dasar siapa dia sekarang, bukan siapa dia kemarin. Jangan lihat masa lalunya, tapi lihat usaha dan perubahannya. Karena cinta bukan memandang siapa yang pantas memiliki, tapi siapa yang benar-benar tulus untuk mencintai. Terima kasih. Wanita baik sangat tulus mencintai pasangannya, penuh perhatian dan sangat sabar. Tidak pernah menuntut ini dan itu, bahkan sangat setia mendampingi pasangannya dari tak punya apa-apa. Tapi pada akhirnya wanita seperti ini malah sering diabaikan, disakiti, dan disia-siakan begitu saja. Seorang laki-laki harus memiliki stok maaf dan sabar yang banyak untuk wanitanya. Karena wanita adalah tulang rusuk yang bengkok. Ia akan patah bila diluruskan secara paksa. Terima kasih. Suatu hari nanti, telingamu akan mendengar keburukannya, matamu akan melihat kekurangannya, dan hatimu pasti akan tersakiti karena sikapnya. Maka dari itu, dia butuh kamu. Ajari jika dia salah, nasihati jika dia keliru. Isi kekurangannya dengan kelebihanmu. Jangan pernah bosan mengajari dan jangan bosan tetap bersamanya. Terima kasih. Pekerjaanmu yang banyak adalah impian para pengangguran. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang belum punya anak. Hartamu yang sedikit adalah impian para mereka yang terlilit hutang. Dan rumahmu yang mungil adalah impian dari mereka yang terusir. Maka bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu miliki, karena di luar sana masih ada yang tidak punya kaki. Terima kasih.
untuk kita para lelaki. Mungkin kita mengharapkan seorang istri yang semisal Khadijah, keibuan lagi saleha. Barangkali kita menginginkan seorang pendamping seperti Aisyah, muda lagi cerdas. Pun mungkin saja kita memimpikan pasangan hidup layaknya Sulaiha, cantik lagi kaya. Akan tetapi, tolong jawab pertanyaan ini baik-baik. Khadijah itu bukanlah perempuan muda. Apakah kita sanggup seperti Rasulullah menerima istri yang 15 tahun lebih tua dari beliau? Aisyah pencemburu berat, pernah banting piring di depan tamu. Sungguh apakah kita bisa sesabar Muhammad yang menanggapi kemarahan istrinya dengan senyum kasih sayang? Pun Sulaiha itu memiliki masalah yang bisa dibilang buruk. Pernah menggoda lelaki tampan tanpa rasa malu. Mampukah kita sebijak Yusuf yang memaafkan bahkan menerimanya dengan ketulusan? Ya, jika istri para rasul yang amat saleha saja punya kekurangan, maka apalagi perempuan di zaman ini. Jadi saat itu, di saat kita dengan lantang mengatakan saya terima nikahnya, saat itulah seharusnya kita menerima semuanya, menerima masa lalunya, seburuk apapun itu, menerima kekurangannya, sejelek apapun itu. Pada intinya, sebagaimanapun kita tidak sempurna, maka jangan pernah menuntut kesempurnaan pada pasangan kita. Cintai dia tanpa tapi dan sayangi dia dengan hati. Terima kasih. Masih perlukah kita baper, bawa perasaan? Di bumi ini ada 9 miliar lebih manusia, ada 204 negara, ada 34 provinsi di Indonesia, ada 416 kabupaten di Indonesia, 98 kota di Indonesia, dan kamu masih berharap terhadap satu orang yang telah mengabaikanmu. Terkadang cinta itu tidak hanya mengedepankan rasa, tapi juga sedikit mengandalkan otak. Terima kasih. Kamu ingin seperti mereka. Kamu bukanlah wanita yang sesabar Siti Sarah. Kamu bukanlah wanita yang setabah Siti Hajar. Kamu bukanlah wanita yang seteguh Masyita. Kamu bukanlah wanita yang sekaya Balkis. Kamu bukanlah wanita yang sesuci Maryam. Kamu bukanlah wanita yang setakwa Zainab. Kamu bukanlah wanita yang sesetia Siti Hawa. Kamu bukanlah wanita yang secantik Sulaiha. Kamu bukanlah wanita yang secerdas Aisyah. Kamu bukanlah wanita yang sebaik Khadijah. Kamu bukanlah wanita yang selembut Fatimah. Dan kamu bukanlah wanita seberani Safia. Kamu hanyalah wanita akhir zaman yang masih sering lalai namun terus mencoba untuk taat. Kamu hanyalah wanita akhir zaman yang akhlaknya masih belum baik namun bercita-cita menjadi wanita saleha. Kamu hanyalah wanita akhir zaman yang sering melakukan dosa namun sangat ingin menjadi seperti mereka-mereka. Terima kasih. Tersenyumlah. Apapun yang pergi, relakan. Apapun yang datang, sambut dengan kehangatan. Apapun yang bukan takdirmu, ikhlaskan. Apapun yang ada dalam genggamanmu, syukuri. Apapun yang dipersiapkan untukmu, nantikan dengan penuh keyakinan. Tidak akan ada yang tertukar, tidak akan ada yang salah alamat. Semua tepat pada waktunya, pada pemiliknya. Kamu boleh berencana, tetapi tetap serahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan memang tidak pernah menjamin kehidupan yang selalu indah, tapi ingatlah janji Tuhan bahwa selalu ada kemudahan dalam setiap permasalahan. Jadi tersenyumlah. Terima kasih. Dalam tubuh wanita ada satu organ yang bernama rahim, diambil dari salah satu nama dari Tuhan yang berarti Maha Penyayang. Disitulah wanita menjaga ciptaan dari Tuhan. Katanya ketika wanita melahirkan, sakitnya itu ibarat 20 tulang yang dipatahkan secara serentak. Tuhan menciptakan wanita yang lembut namun mampu menahan rasa sakit yang amat dahsyat. Itulah wanita. Terima kasih. Laki-laki itu bagaikan layang-layang dan wanita itu bagaikan benangnya. Tanpa benang, layang-layang tidak akan bisa terbang tinggi. Di balik ketinggian pria selalu ada kaum wanita. Wahai wanita, jadilah benang yang berkualitas. Jadikan layang-layangmu terbang setinggi-tingginya. Karena setinggi apapun ia terbang, ia akan tetap terikat denganmu. Ingatlah, layang-layang ingin selalu terbang tinggi, namun dirimulah yang bisa menjadi pengikatnya. Terima kasih. Pilih satu yang jujur dan setia. Pilih ia yang pandai memaafkanmu.
Pilih ia yang memberimu tempat yang lebih besar dari egonya sendiri. Pilih ia yang tahu bagaimana cara memperlakukanmu. Pilih ia yang tetap memelukmu meski kamu membuatnya marah. Pilih ia yang sanggup meredam amarahmu. Pilih ia yang tetap memilihmu meski seluruh kekuranganmu telah ia ketahui satu persatu. Dan pilih ia yang selalu berterima kasih meski hanya untuk hal-hal terkecil yang kamu lakukan untuknya. Jika sudah menemukannya, jaga baik-baik. Banyak orang yang bisa mencintai kelebihanmu, namun hanya orang yang benar-benar mencintaimu saja yang sanggup memeluk kekuranganmu. Terima kasih. Semoga yang sering dipermainkan pada akhirnya Tuhan mempertemukan dengan ia yang penuh dengan kesetiaan. Semoga yang sering menangis tersakiti suatu saat Tuhan hadirkan seseorang yang penuh dengan kasih sayang. Dan semoga yang sabar dalam penantian dan kesendirian serta menjaga dirinya, Tuhan hadirkan ia yang selalu menjaga dan tak pernah meninggalkan, membimbingmu kepada ketaatan dan menjadikan Tuhan sebagai tujuan. Tenang saja, Tuhan telah menyiapkan satu orang baik yang akan selamanya kamu cintai. Terima kasih.